ada sampai hari ini. Terima kasih Bapak, kami mau teduhkan hati dan pikiran kami pada sore ini Tuhan, untuk kami masuk dalam ibadah kami di sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Pendeta, mohon silakan Bu, lagu yang Ibu tadi bilang itu udah susah. Bu Pendeta ganti aja Ibu. Bapak engkau sungguh baik aja. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, kami datang naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu di sore ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau boleh mengumpulkan kami untuk beribadah pada sore hari ini Tuhan. Walaupun kami berpisah satu persatu di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur untuk lewat program online ini Tuhan, kami datang menyatukan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami datang naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kami sampai sore ini. Terima kasih Bapak untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih untuk perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami. Pribadi lepas pribadi juga keluarga. Sehingga kami boleh berkumpul pada sore hari ini dan membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah ibadah kami pada sore ini Tuhan, ibadah Komisi PW GKO Bintaro Jaya, biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami di sore ini. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saya akan buka ruang kesaksian bagi ibu-ibu yang mau bersaksi.
dipersiapkan untuk ruang kesaksiannya. Sebelumnya kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan bahwa Bapa Engkau sungguh baik. Karena Dia memang Bapa yang baik dalam hidup kita. Kita ada sampai hari ini dan kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Silakan ibu-ibu yang mau berikan ruang kesaksian. Saya buka ruang kesaksian pada sore hari ini. Bagi ibu-ibu yang mau bersaksi, dipersilakan. Kak Grace dulu kali, Kak. Saya pengen dengar kesaksian Kakak. Ya. Kak Grace buka suaranya sendiri ya, Kak. Oh, udah. Oke. Shalom Ibu-Ibu. Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan ini saya mau bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan, pertolongan, pimpinannya, sehingga anak saya Dita udah selesai ya. Jadi dia udah selesai sekolahnya, dan puji Tuhan juga dia bisa menyelesaikan sekolahnya pas 4 tahun. Jadi kemarin 16 Juni dia lulus skripsinya dan sudah dinyatakan lulus karena dulu masuknya kan bulan 2016 gitu. Jadi pas 4 tahun, terus lebih bersyukur lagi karena IPK-nya tuh 3,5. Jadi saya yakin dan percaya bahwa itu adalah pemberian Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga Dita boleh belajar dengan baik, dan saya juga tidak ada pengeluaran sama sekali mengenai pandemi COVID ini, karena justru pandemi COVID ini bikin kita nggak bisa pergi, nggak bisa keluar, Dita nggak bisa kemana-mana, jadi skripsinya bisa selesai cepat. Itu yang kita ambil positifnya ya. Jadi dengan di rumah, jadi dia menulis terus skripsinya jadi bisa selesai dengan cepat. Jadi kita nggak boleh mengeluh dengan kondisi sekarang karena segala sesuatu Tuhan atur indah. Tuhan atur itu indah pada waktunya, gitu, sesuai dengan waktu Tuhan tentunya. Dan dia selalu memberikan yang terbaik. Makanya saya mau bersyukur kepada Tuhan, dan saya juga berharap bahwa ibu-ibu juga yang punya anak yang mahasiswa bisa juga menikmati sama gitu ya. Bisa anak-anak juga bisa selesai tepat pada waktunya. Amin. Demikian, terima kasih. Udah? Udah. Terima kasih Kak Grace. Selamat untuk Dita. Tahun depan mudah-mudahan Gloria juga bisa ikut seperti Dita tepat pada waktunya. Selesai tepat pada waktunya. Silakan. Tapi, oh iya Ya. nih, saya mau nambah sedikit boleh? Iya, iya Kak. Ini anak-anak sekarang ya, anak-anak milenial ini anak jahiliyah semua nih. Karena gini ya, Dita tuh dapat karangan bunga besar sekali. Tuh ada di luar. Masa isinya begini, selamat pengangguran. Dari teman-temannya, Kak. Ya, tulisnya gini, selamat menjadi pengangguran, Gradita, SH, dia tuh SH tuh Syahrini gitu.
Aduh, saya bilang kalau saya yang terima ini saya marah deh. Tapi kita sih ketawa-tawa aja. Ternyata milenial sekarang kayak gitu ya. Mereka memang benar sih. Karena kan Dita bilang, wah pas dia lulus dia bilang, wah officially I'm unemployment. Saya pengangguran. Emang iya sih. Gitu. Mudah-mudahan itu juga mensupport dia supaya dia cepat-cepat dapat kerja. Iya. Nggak mau pengangguran lama-lama gitu. Masa kirim kembang, saya lihat tadi juga saya kan di depan, semua yang lewat, ya kok kembangnya gitu. Ibu-ibu semua yang ngomong, saya bilang, ya ibu-ibu kita udah tuir-tuir Bu, ini milenial punya, padahal sebenarnya saya juga agak-agak, ini apa sih kan kalau kita kirim kembang kan doa ya. Iya. Ya kan, kalau kita kirim Iya, iya. ucapan kan itu doa gitu loh. Iya, Ini iya. begini Dibalik bagaimana aja ini ya? papanya. Tapi ya itulah milenial cara berpikir, ini cara berpikir Bang Robert ini. Dibalik aja papannya Bu Grace, gampang. Jadi kata-katanya nggak kebaca. Dan itu juga berarti membatalkan itu, jadi Oh, ya. perkataan. Membatalkan itu, dalam nama membatalkan Yesus. itu ucapan itu ya. Iya, iya, Iya. iya, iya. Kalau dipajang berarti bangga dan itu mensupport namanya. Oh gitu. Lanjut. Tapi saya take ini lucu-lucuan aja gitu. Iya, iya, iya. Iya, anak-anak milenial, anak-anak begini ya sekarang ya beda ya. Ya, Tante Esther, Oke, silakan. thank you. Oke, unmute ya. Iya, makasih Kak Grace. Tuhan berkati Dita. Pasti tidak jadi pengangguran karena Dita anak yang pintar, anak yang hebat. Pasti Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang baik, yang bagus untuk Dita sesuai dengan kemampuan Dita dan prestasi Dita. Ada lagi ibu-ibu yang mau bersaksi, dipersilakan. Tante Esther tadi mau ngomong kan? Silakan Tan. Enggak. Bu Keti. Bu Keti senyum baik. Bu Ican, silakan. Bu Ican lagi menikmati, bukan tidur kan Bu Ican? Kok jadi kayak patung gitu ya? Sinyalnya Sinyal. Oh iya, iya. Udah jadi. Oh iya, iya. Bu Ican mau bersaksi, silakan Bu, dengan cabai yang berbuah lumayan hebat hari kemarin. Buka sendiri ya Bu suaranya kalau mau ngomong Bu. Enggak bersaksi Bu Ican. Oh enggak ada. Bu Koordinator. Bukur biasanya banyak banget itu pengalamannya Bukur. Tante Lucy dia baik. Enggak, oke. Kalau enggak ada lagi, kita telepon. Enggak, oke. Bu Nov, enggak ada. Oke, kalau enggak ada, mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh abang kita, Abang Robert Hutagalung. Kita mengangkat pujian ini, kita siapkan hati kita. Oke, Ben sebentar. Ya, kita mengangkat pujian ini, kita mau katakan bahwa aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
lagi, Bu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Silakan kepada Bang Robert, buka suaranya, Bang. Mari kita satu dalam doa. Terpuji Engkau Allah makasih Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur untuk sore hari ini di mana Tuhan masih persatukan kami di tempat ini untuk boleh memuji, memuliakan dan lebih berbahagia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap yang hadir, ibu-ibu PW ini diberkati oleh kebenaran Tuhan, dan baik hamba yang menyampaikannya pun kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan lebih sungguh kami mau melakukannya di dalam kehidupan nyata kami hari lepas hari. Terima kasih, tuntun dan pelihara kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman dan kebenaran ini boleh dinyatakan seturut dan sekehendak Bapa saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Pembacaan kita pada sore hari ini diambil dari Roma 6 ayat 1 sampai 14. Mati di bawah perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari orang mati, Ia tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi
senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita tahu bahwa anugerah keselamatan Allah dicurahkan kepada kita setiap umat manusia yang hidup di tengah-tengah realitas belenggu dosa. Karena pada hakikatnya natur dari manusia itu adalah sejak lahir adalah di dalam dosa. Nah, Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil dari usahamu, tetapi merupakan pemberian dari Allah. Itu bukan jadi dari hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada yang memegahkan diri. Tawaran keselamatan itu sendiri, inisiatifnya berasal dari Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Hal ini dinyatakan di dalam Yohanes 3, ayatnya yang ke-16, yaitu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita, setiap orang yang percaya padanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Roma 3 ayat 23, kita juga tahu bahwa dosa itu, semua orang telah berbuat dosa, sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itu kita harus beroleh pendamaian dari Allah, yaitu melalui apa? Melalui karya keselamatan Allah melalui Yesus di kayu salib. Roma 6 ayat 2-3 itu juga dikatakan upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, media pendamaian dan pengampunan dosa ini yaitu yang merupakan kasih karunia Allah melalui karya penebusan di kayu salib ini, di situ dikatakan Kristus telah mati untuk kita karena dosa kita. Dalam Roma 5 ayat 8 juga kita juga ingat bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Nah, Kristus mati karena dosa kita. Ia telah dikuburkan dan ia juga telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kebenaran kitab suci, dan ini juga yang menjadi bagian pengakuan iman kita yang am dan rasuli. Nah, karya penebusan Kristus di kayu salib ini yang menyebabkan kita menjadi lahir baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru kini datang. Nah, itu yang kita coba sampaikan di kesempatan sore hari ini. Konsep ini juga berlaku bagi kita, karena kita juga sudah dicangkokkan dalam Kristus. Ini juga sudah disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu di ayatnya yang ketiga, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya melalui proses. Di sini kan ada pembaptisan. Baptis sendiri berarti kita juga menjadi bagian satu tubuh dengan Kristus, anggota tubuh Kristus, di mana kematian dan juga kebangkitannya juga berlaku dan kita alami, bahwa kematiannya membawa kita bahwa seluruh dosa manusia lama kita ikut mati dan dikuburkan, dan kini kita bangkit bersama Kristus, yaitu tadi beroleh kehidupan yang baru, beroleh janji kekal bersama Kristus. Nah, ini yang poin-poin yang disampaikan Paulus. Terus bagaimana kalau dikatakan di situ di ayatnya yang pertama, jika demikian, apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin besar kasih karunia Allah itu? Nah, itu merupakan pertanyaan retorika yang
sebelumnya berdasarkan di pasal sebelumnya yang ayat 20 dan 21. Sebenarnya di sini kita tahu bahwa kasih karunia Allah itu lebih besar dari segala dosa-dosa kita. Makanya di mana ada dosa, ada kerinduan Allah itu untuk memberikan anugerah supaya manusia itu diselamatkan. Tapi dalam realita kesehariannya banyak kali kita memakai itu untuk apa ya? Jadi kasih karunia yang murahan. Jadi kita di sini tidak menganggap itu sebagai suatu pengorbanan Kristus di kayu salib untuk mati bagi dosa kita, malah kita jadi mudah untuk berbuat dosa dengan harapan akan lagi ada kasih karunia Tuhan. Nah, itu juga yang terjadi di jemaat di Roma yang tadi yang saya sampaikan di pasal sebelumnya ayat 20-21 di situ dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa di dalam alam maut, demikian juga kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus. Nah, poinnya di sini, kasih karunia bertambah banyak. Sementara kita jadi semakin gampang jatuh di dalam dosa. Dengan kita selalu kan, karena kita juga diingetin, aduh, aku jatuh dalam dosa lagi. Terus gimana? Oh, udah minta ampun aja sama Tuhan. Pasti dia baik kok. Dia akan mengampuninya. Apa emang seperti itu kejadian sepertinya? Harusnya kita yang sudah tadi kehidupan manusia lama kita mati karena dosa, ya dengan kematian Kristus, ya kita juga nama juga udah mati. Dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Jadi kalau hal itu terjadi, patut dipertanyakan iman percaya kita kepada Kristus. Sungguhkah kita sudah mati oleh dosa itu? Nah, kalau berbicara kematian itu memang hal yang kalau menurut saya, mau ia sudah di dalam Tuhan, mati itu sangat menakutkan, sangat mencemaskan, sangat menggelisahkan. Padahal kita tahu bahwa mati itu jalan menuju perjumpaan dengan Kristus. Tapi kalau ditanya, mau nggak mati sekarang? Ntar dulu deh. Ketika saya sakit, pertama juga saya konseling sama Ibu Iren selaku hamba Tuhan, karena saya juga merasa ada ketakutan tersendiri. Puji Tuhan Ibu Iren menguatkannya, udah deh Bang, jangan terlalu khawatir. Hidup mati Abang itu ada di tangan Tuhan Yesus. Ngapain kita khawatir? Sementara ngapain kita cemas? Kecemasan sendiri tidak berasal dari produknya Tuhan, ya kan? Tuhan tidak memberikan rasa takut itu, tapi roh ketakutan itu berasal dari si jahat yang mencoba mengintimidasi kita. Padahal kita tahu kematian merupakan gerbang awal untuk berjumpa Kristus. Nah, tapi di lapangan kita semua mau orang percaya, jangan dulu deh mati. Ini juga yang jadi kendala tadi dalam kita juga, karena disuruh mati. Daging itu mati, karena kita dalam perjalanannya kan kita masih hidup dalam manusia kedagingan. Dan ini terus harus berjuang, berproses. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu baru langkah awal. Di mana satu, di dalamnya kita dosa-dosa kita diampuni. Dua, Roh Kudus ada berada di dalam diri kita yang menuntun perjalanan kita nanti. 3, kita juga nanti mengalami hidup baru sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sini kalau kita masih sukar melepas kedagingan kita itu, karena kita harusnya ciptaan yang baru, mengenakan manusia baru, tapi di sisi lain kita ada di zona nyaman kehidupan lama kita.
Kalau Usi Yusti bilang di TikToknya itu antara nyaman dan cinta. Nah gitu kan. Satu sisi kita cinta Tuhan, tapi kita nyaman di kedagingan kita. Ini dilema kata Usi ini ya Yusti ya, gitu Yusti. Nah ini dilema manusia, ini juga yang selalu jadi juga problem teologis dari jemaat ya Yahudi yang di Roma. Mereka juga mempertanyakan hal yang sama kepada Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, sebab jika melalui baptisan tadi kita sudah dicangkokkan, kita menjadi satu dengan Kristus, baik kematian dan kebangkitannya itu, maka di sini kita sudah bebas dari dosa di ayat 7 dan kita tidak dapat menghambakan diri lagi terhadap dosa. Kita disebut manusia baru, ciptaan yang baru. Nah itu. Jadi ada dua, tapi pilihan itu selalu ada. Yang mana yang jadi dominan kalau di dalam memimpin kehidupan kita? Kalau di perisai itu selalu ada gambaran bulatan gitu kan, manusia rohani, manusia duniawi. Dalam prosesnya kita selalu diperhadapkan pada pilihan, kita mau dengar-dengaran dengan yang mana nih? Mau dengar dengan memuaskan kedagingan, karena kalau kita memilih kedagingan, kita akan binasa. Tapi kalau kita hidup di dalam Kristus, kita jadi manusia baru, kita juga menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi hamba kelaliman seperti manusia lama kita. Nah, kita juga di sini beroleh hidup dalam kasih karunia dan sebagai manusia baru di dalam Allah. Kasih karunia itu sesuatu barang yang berharga. Kalau di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan di situ, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Jadi kalau kita masih selalu jatuh dalam dosa itu menandakan kita tidak sepenuhnya hidup dalam kebenaran. Kita tidak sepenuhnya bergantung pada kuasa Roh Kudus yang menuntun perjalanan kita di dalam menapaki hari lepas hari. Nah ini, karena ini sesuatu yang berharga secara etis moralnya, setelah kita menerima kasih karunia Allah, kita harusnya menggunakan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan menjadi senjata kelaliman. Kenapa dikatakan senjata kebenaran? Berarti memang kehidupan orang percaya itu diperlengkapi untuk berperang, pertarungan. Bukan awalnya saja kita yang boleh berbangga berkata bahwa saya sudah terima Kristus, sekarang saya disebut anak Allah, Roh Kudus ada dalam diri saya, dan saya juga nanti beroleh keselamatan hidup kekal di dalam Kristus. Tapi hari lepas hari, day by day gitu berproses untuk beroleh kemenangan. Kalau Ibu Iren di minggu lalu bilang, ya kita untuk bisa menang itu harus disiplin rohani. Kita proses hari lepas hari. Nggak instan itu. Jadi, kita harus benar-benar sudah merdeka, baik secara jasmani maupun rohani. Tapi tadi balik lagi, bagaimana mengatasi kedagingan kita. Nah, kalau kita masih jatuh di dalam dosa, memang kalau di
selaku orang percaya kita punya solusi mengaku ya. Mengaku dosa kita di hadapan Tuhan sehingga Ia akan memulihkan kembali. Kalau di pelajaran perisai kita katakan itu pernafasan rohani. Sebagai orang baru kita juga mengalami juga seperti yang sekarang, kehidupan new normal. Jadi sesuatu yang biasa kita hidup dengan kedagingan kita dipaksa sekarang untuk mulai hidup bersama Kristus, mengikuti lifestyle-nya. Gimana caranya itu tadi? Ya pernapasan rohani. Kita ini sekarang kan di protokol kesehatan gunakan masker. Ini juga kan jadi kita hirup yang baik-baik aja, keluarkan yang buruk. Jadi hirup semua kebenaran firman Tuhan, buang semua yang buruk-buruk dari kita, mohon pengampunan. Terus gimana cara solusi kedua? Kita juga bisa ikuti protokol kesehatan itu, jaga jarak. Kalau sudah tahu kita jatuhnya di dosa yang itu-itu aja, kita jaga jarak. Social distancing. Jauhkan diri dari hal tersebut. Kalau bisa, kalau di protokol kesehatan cuma 1-2 meter, ini sejauh-jauhnya. Jadi, jangan lagi dikuasai oleh dosa itu. Karena kita tadi punya apa? Punya kuasa, punya senjata. Kita cuma ingatnya karena begitu besar kasih Allah. Kita berbicaranya juga kasih karunia yang besar, lebih besar dari dosa, itu yang menyebabkan kita menganggap karunia itu murahan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu menyebabkan kita juga selaku anak Tuhan itu kan diberi kuasa. Kalau di Yohanes 1 ayat 12 itu, sebagai anak Allah kita punya kuasa. Kita pergunakan kuasa itu. Itu yang memampukan kita untuk tidak selalu jatuh, terus dengan mudahnya minta pengampunan, balik lagi mengakuin, ya Tuhan kan tahu, mengerti, pasti mau ngampuni. Tapi kita tidak ada keinginan untuk mempergunakan power atau kuasa Tuhan itu tadi selaku anak Tuhan untuk menghentikan dosa tersebut. Lebih berharap ya tadi selalu banyak ngebahas kan ada kasih karunia, jadi di mana itu kasih karunia berlimpah-limpah, biarpun banyak dosa selalu ada kasih karunia. Nah ini orang Kristen yang abai, kata Ibu Iren di khotbah minggu lalu ya. Orang Kristen yang bodoh, lalai, tidak mau belajar. Padahal kita begitu hidup terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam diri kita, kita memulai perjalanan hidup yang harusnya sesuai dengan rencana Allah bagi hidup kita. Kita tahu, sebelum kita lahir pun Tuhan juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bahwa kamu akan dipakai untuk tujuan ini. Semua perbuatan baik yang sudah Allah persiapkan bagi kita. Tapi yang kita pilih apa? Lalim dan kefasikan, yaitu yang sumber dosa. Ya syukur pada Tuhan, kita pada hari ini juga diingatkan bahwa kita sudah mati dengan Kristus, manusia lama kita juga sudah dimatikan, kita bangkit hidup baru, hidup menurut ketentuan kehendak Allah. Nah ini terus berproses dan kita harus menang bersama Kristus dengan apa tadi? Beriman kepada Kristus, bahwa karya penyelamatannya itu adalah sesuatu yang berharga yang patut kita hargai dengan segala hal yang kita miliki untuk dipimpin, diarahkan oleh Roh Tuhan untuk tahu dan mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak lagi jatuh dalam dosa.
Kasih karunia Allah itu bukan hanya mampu menghapuskan dosa kita, melainkan juga mampu membebaskan kita dari kuasa dosa yang memperbudak kita. Terus bagaimana dengan kita? Ini pertanyaannya. Akankah kita kembali kepada kehidupan yang lama? Kalau di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sebagai ciptaan yang baru, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu di dalam Galatia 2 ayat 20. Jadi kita berharap dengan mengetahui hal ini bahwa Kristus sudah mati bagi kita, mati sekali saja untuk dosa kita, untuk seterusnya kita hidup berjalan bersama Kristus, bertumbuh bersama Kristus, supaya kita mengalami kasih karunia Allah itu di dalam kita sebagai suatu kemenangan dalam melawan segala keterikatan kuasa dosa kedagingan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua untuk bisa terus maju bersama Kristus, gunakan kuasa yang Tuhan berikan selaku anak Allah untuk menghalau. Tadi kan kita memiliki senjata-senjata. Ini di ayat 13, jadi dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya percaya dengan menggunakan selengkap senjata Allah, kita bisa maju, kita bisa mengalahkan segala keterikatan, tanda kutip ya, harusnya kita sudah tidak terikat lagi sebagai ciptaan yang baru. Dan kita bisa menang bersama Kristus. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk janji keselamatan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa kematian, kebangkitan Kristus itu juga kami alami. Kami mati secara manusia lama kami dan kami dibangkitkan dengan manusia baru kami dengan berjalan menurut kehendak Bapa sehingga kami tahu melakukan apa yang baik seturut dan kehendak rencana Bapa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bang, lanjut doa syafaat, Bang. Oh, langsung doa syafaat. Iya. Terus apa Ibu, lagi? ada yang mau didoakan, Ibu? Silakan dibuka suaranya. Ada yang mau didoakan? Bang Robert, Iya. aku minta tolong bantu doa. Ada teman saya, Ibu Sian Mei, dia lagi dioperasi nih jam 6. Nanti mau dioperasi di Siloam, Karawaci. Operasi batu ginjal. Ya. Ya, makasih Bang. Ada lagi? Ada lagi nggak Ibu? Nggak ada ya? Udah Bang, itu aja. Udah? Ya, itu buat anak Dita yang sudah selesai mengucap syukur dan Dita lagi urus surat-surat di kampus ya Kak ya. Biar semua berjalan dengan lancar prosesnya. Kembali ke Jakarta juga dengan selamat. Oke. Udah ya? Oke, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman yang sudah kami boleh dengarkan pada sore hari ini. Biarlah firman itu memerdekakan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan kasih Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mata dan hati kami tertuju pada kebenaran Kristus sehingga kami tahu mengerti kehendak Bapa atas kehidupan kami. Kami naikkan syukur Bapa sebab Tuhan baik, begitu baik, luar biasa baik di dalam kehidupan kami. Terkhusus bagi anak terkasih kami Dita, di mana beberapa waktu yang lalu sudah boleh menyelesaikan studinya dengan baik, dengan hasil
hasil yang gemilang. Kami naikkan syukur semua karena kemurahan kasih Bapa. Kepintaran hanyalah berasal daripada Tuhan Yesus semata, dan biarlah Tuhan ke depan Tuhan juga membukakan pintu yang baik bagi kemajuan kehidupannya berupa pekerjaan yang baik menurut kehendak Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kristus segala urusannya pun yang sedang dilakukan, baik mengurus surat-surat dan lain sebagainya untuk kemudahan dalam memproses pekerjaan dan lain-lainnya di Jogja, Tuhan juga yang campur tangan, semua boleh berlangsung dengan baik, dengan hasil yang baik. Ia boleh kembali ke Jakarta pun dalam sukacita penuh bertemu dengan keluarga, dengan kesehatan dan kekuatan baru dari Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa menopang untuk mereka yang mengalami sakit penyakit, secara khusus yang kami kasih Ibu Sian Mei yang saat ini sedang menghadapi meja operasi untuk proses penyembuhan batu ginjal di Siloam Karawaci. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seru doa kami. Kami percaya Roh Tuhan bersama Ibu Sian Mei memberikan kekuatan bagi dia. Biarlah ia terus menaruh pengharapan bahwa penyembuhan yang sejati hanya berasal daripada Tuhan. Biarlah saat ini juga Tuhan Yesus Kristus imannya tertuju pada kebenaran Kristus semata. Kalau Tuhan mau pakai dokter, peralatan medis, dan obat-obatan, itu adalah hanya sarana perpanjangan tangan Tuhan, di mana Tuhan mau pakai untuk segala hal yang baik bagi kesembuhan Ibu Sian Mei. Dan biarlah keluarga juga Tuhan Yesus Kristus diberikan ketenangan, mereka sehati sepikir untuk terus berdoa menopang bagi kesembuhan Ibu Sian Mei. Kami serahkan segala sesuatunya dalam kuasa kedaulatan Tuhan semata. Kami juga berdoa untuk keponakan kami Angel yang terkilir kakinya, Tuhan juga boleh tolong supaya penyembuhan yang sejati yang berasal daripada Tuhan itu juga yang terjadi bagi keponakan kami Angel. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik. Kami selalu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu secara khusus untuk ibu-ibu PW, ibu-ibu yang merupakan penolong di tengah keluarga di masa pandemi ini. Banyak pergumulan yang mereka hadapi, baik untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, baik untuk mengajar anak-anak terkasih, ataupun mengurus pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kami percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan kemampuan dan penghiburan supaya ia melakukan dengan hati yang tertuju pada Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga ada ucapan syukur, ada sukacita di dalam melakukannya. Pakai ibu-ibu ini Tuhan di tengah jemaat kami sebagai saluran berkat, di mana ia berada, nama Tuhan boleh ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah pada sore hari ini. Semua boleh terjadi karena kemurahan kasih Tuhan semata. Bapa, kami naikkan syukur ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Seperti kami juga pada hari ini. Amin. Terima kasih Bang Robert untuk firman Tuhan pada hari ini yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati ya Bang. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Persembahan tetap dikumpulkan ya Ibu-ibu, jadi silakan dikirim ke rekening majelis jemaat atau lewat barcode yang sudah ada di warta jemaat Ibu-ibu ya. Di persembahan tetap kita kumpulkan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Nanti sekalian doa persembahan ya Bang, sekalian doa berkat. Kita akan pujian ini, kita mau katakan bahwa doa ya, ini doanya doa Yabes ya. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah.
dan melindungi kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, Ibu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga ketakutan tidak tidak menimpa aku. Silakan Abang, doa berkat dan doa persembahan, Bang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk ibadah yang boleh berlangsung, semua karena kemurahan kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan yang kami boleh persembahkan pada sore hari ini, biarlah itu boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Biarlah itu juga kami pakai untuk sepenuhnya sebagai alat kemuliaan di mana nama Tuhan ditinggikan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera yang telah memanggil kamu menjadi umat tebusannya di dalam Yesus Kristus Putranya dan oleh kuasa penyertaan Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati saudara-saudara semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih Bang Robert untuk Terima kasih Bang Robert. firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Ibu semua. Terima kasih Bu Pendeta Iren. untuk doanya. Iya, Dan sama-sama. semua yang ada di sini. Bu Yusti. Terima kasih Bang Sama-sama. Robert. Terima kasih Bu Iden. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua ibu-ibu. Terima kasih Terima kasih semuanya. Ibu Gembala. Ya, Iya, makasih. oh iya foto. Yusti, Foto makasih. dong ibu-ibu yang terkasih. semua. Mandi. Foto dulu Bang, foto dulu. Jarang-jarang kan? Jarang-jarang ada satu cowok di depan kita. Minggu lalu juga ada. Oh, ada. Oh iya iya iya. Lalu juga Oh iya. cowok, Bu. Sorry. Bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi, no pen. Oke, 1, 2, 3.
Sekali lagi, Foto 1, 2, 3. foto laptop. Foto laptop aja lah biar sekalian. Terima kasih Ibu-ibu semuanya. Terima Terima kasih. kasih Abang Robert. Tuhan berkati. Sehat-sehat semua ya. Sehat semua. Sehat semua. Terima Dah. kasih. Yesus memberkati. Bu Ivon.